Kawan-kawan, ini adalah tanggapan Muhammad Nasir, penulis buku Cilegon di Persimpangan, terkait dengan bedah buku Vitalita yang berjudul Eat My Belly. Seperti apa tanggapan Muhammad Nasir? Yuk kita simak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sadar ya, kita akan minta ya, kira-kira pendapat untuk Pak Muhammad Nasir nih. Abah, minta pendapatnya ya. Perlukah memang misalkan untuk anak-anak muda kota Cilegon, Pak Muhammad Nasir memiliki kemampuan menulis begitu? Karena kalau tadi Mas Kulagong bilang bahwa menulis itu sebagai bentuk self control, kebetulan cocok juga dengan tulisan-tulisan Abang Muhammad Nasir juga nih. Perlukah kira-kira masyarakat kota Cilegon generasi mudanya jago menulis? Kira-kira, silakan Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya perlukah menulis itu saya kira perlu sekali. Sejak SD kita diajari untuk menulis. Hanya saja memang menulis itu ada 3 unsur yang terpenting. 1 pikiran, 2 tangan, 3 hati. Menyesuaikan 3 unsur ini yang susah. Oke, iya. Iya kan Pak? Iya betul. Menyesuaikan 3 unsur ini yang susah. Ketika kita punya pikiran tentang apa, ketika di tangan jawabnya apa? Gitu. Jadi kadang antara pikiran dengan tulisan itu tidak nyambung. Itu susahnya. Beda dengan YouTube. Oke. Kang Rahmat. Gitu. Saya kadang-kadang kalau lihat YouTube-nya Kang Rahmat itu merinding saya. Karena mengeksplorasi tentang kondisi-kondisi gaib gitu. Tadi ngomongnya itu yang suka bikin kuburan itu ya. Tapi lepas dari ya, diserahkan ke Allah aja. Yang minta kunci mobil saya nggak pernah saya kunci, saya serahkan ke Allah aja. Kuncinya di mana, Pak Sandawi? Itu ya. Oh, ada mobil. Ya. Nah, barang ada mobil pawali gitu. Susah, sama pejuang penulis susah. Kali itu serahkan ke protokol. Ya maaf, kuncinya tradisional. Ya kembali ke masalah pembicaraan. Sebetulnya kalau menulis itu, saya belajarnya di Banten ini. Ketika di Banten ini saya menulis itu terinspirasi oleh suhu kita Mas Kulagong ini. Kalau saya paling tua, jadinya dikasih jadi inspirasi. Bahkan tahun berapa itu ya Pak ya, waktu zaman pencalonan wali kota, Mas Kulagong ini nulis tentang calon pimpinan generasi muda, kaum muda. Dan itu saya tanggapi, kalau nggak salah di Harian Banten dulu. Saya tanggapi, bukan menanggapi, tapi melanjutkan. Dan jadi ya sekarang muda ya. Nah intinya adalah saya di sini menulis itu, di sini banyak penulis ya. Mas Kulagong ini, Bu Laura ini juga penulis di Kompasiana. Cuman terdegradasi oleh inklusi. Sibuk inklusi. Nah, sibuk inklusi, inkubasi, ya yang sisi gitulah. Koperasi. Dan di sini juga ada Mas Bambang yang mengeksplor tentang pemberontakan Kiwasit. Ada juga Pak Ustadz Sunardi, Niko Pak. Pak Ustadz Sunardi yang bukunya juga sudah pernah dibedah di sini. Ya, Kampung Res Lemon. Nah, kampung apa? Res Lemon saya. Iya. Gusuran. Jaluk ya bukunya deh. Toko-toko lah. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengelaborasi tentang ide-ide yang ada untuk kita bukukan. Ya memang ada beberapa hal. Penulis itu kan tergantung apa ya, genre. Iya betul. Ya. Tapi bukan generasi berencana, bukan. Kan ada genre itu, ya generasi berencana itu.
Kalau Mas Golakong ini ahlinya itu novel cerita tentang dirinya sendiri, kan itu menarik. Jangan. Novel bukan diri sendiri, novel semua. Jadi bagaimana Mas Golakong ini bercerita waktu SMA jalan-jalan ke Simpang 3 yang akhirnya jadi judul buku ini. Kemudian bagaimana dia menjadi juara apa itu? Badminton, ya. Juara badminton sehingga bukunya lahir Gong Smash. Saya kalau Mas Golakong punya buku baru, saya selalu online. Saya selalu online. Nah, untuk adik-adik semua, bapak-bapak semua, ayo kita mengeksplor. Kalau kita mau membangun Cilegon itu macam-macam bentuknya. Bentuk, oke. Bu Budi, bisa panggil Bu Budi aja. Mbak Vika ya. Enggak, saya panggilnya Bu Budi aja. Itu sejak SD saya diajarin Bu Budi, Pak Budi. Suaminya Budi. Iya. Jadi itu yang ada di novel itu Pak. Sebetulnya Pak Budi. Sebetulnya Pak Budi orang yang paling ganteng, ASN paling ganteng gitu, sehingga jadi rebutan waktu itu. Tapi bila orang nggak merebutkan nggak ada. Nah, persoalan-persoalan apa yang harus ditulis ini itu tergantung dari otak kita ini. Mau kemana saya ini? Saya kalau menulis soal fiksi ampun Ya Pak ya. Ampun lah. Ampun. Tapi ada di sini fiksi, Bu. Fiksi tetapi nuansanya tetap kritik. Iya. Judulnya Hujan. Bukan. Ya, termasuk hujan. Ketika hujan minta maaf. Iya, betul. Kemudian ada juga yang paling ujung Pak Golakong yang humaniora itu. Ada Raja Menem. Nah, sebetulnya itu kritik sosial tetapi dalam konteks tokohnya itu pewayangan. Tergantung pembaca mau kemana nih kesimpulannya, arahnya Raja Menem ini kemana, terserah pembaca itu. Menjadi uang Cilegon mau hujan dia minta maaf. Nah ini Cilegon minta maaf. Sedeng jadi penulis. Sedeng. Ya, tetapi itu bagaimana kita memberitahukan gitu ya, bahwa ketika hujan minta maaf itu sebetulnya kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap kondisi sosial. Anda itu saya taruh di nantilah itu dalam bedah buku, tetapi intinya Pak Ahmad, kita ingin menggugah bahwa persoalan menulis itu mudah. Iya kan Pak Golakong, mudah ya. Asal kita berusaha kemudian meyakini kita. Idenya itu apa sih? Saya itu Mas Golakong menulis itu ya maaf ini ya. Kalau lagi punya ide tentang apa gitu, lagi megawe kita tinggal Pak. Mantap. Lagi makan atau lagi minum ada ide nih, langsung lari ke laptop. Nggak usah pakai judul, nggak, tulis aja di situ. Nanti semua tulisan itu nanti itu bisa kita rangkai, kita editing, kita rangkai ini kemana gitu. Ya, kalau fiksi, saya minta ampun deh. Kalau cerita tentang percintaan, tentang apa itu, ya saya memang latar belakangnya adalah persoalan kritik. Karena saya lahir dari situ Pak Golakong. Waktu mahasiswa itu aktif di lembaga pes mahasiswa. Kemudian ketika itu juga nyambi di harian masa kini Jogja. Jadi dasar-dasar penulisannya itu adalah kalau ilmiah sih belum setengah ilmiah, itu harus ada data, harus ada fakta, itu yang ditulis. Sebab sekarang menulis tanpa fakta, tanpa data itu cuma omong-omong. Nanti ketika diserang, ketika dikritik, kita nggak bisa jawab. Nah jadi gitu Pak Rahmat, untuk awalnya ini saya kira untuk bedah buku saya nggak mau bicara. Jangan dulu. Masa saya harus bedah? Saya sendiri mau dibedah sendiri, kamu tahu ya?
Tapi saya salut sebetulnya di Cilegon ini ternyata banyak penulis. Iya. Ada Pak Bambang, ada dari Jaksa ya. Jaksa, ya, Rohis. Gitu. Banyak sebetulnya. Cuman memang tergantung genrenya masing-masing. Kebanyakan ini adalah novel, cerpen, puisi. Gitu. Ya nggak apa-apa. Namanya juga itu genrenya punya basis masing-masing. Saya kira itu Pak Rahmat ya. Kalau soal bedah buku sama silahkan lah mau dinilai seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu kawan-kawan. Baik, luar biasa sekali. Baru pemanasan. Sekali lagi hadirnya berbeda ini pemanasan. Pak Bambang pemanasan ini ya. Karena Mbak Vika ini baru kenalnya di bawah tadi. Nanti ada segmen khusus untuk Mbak Vika. Makanya saya stop jangan dalam-dalam dulu, karena nanti ada segmen khusus untuk beliau. Baik Mas Golagong, kemudian Pak Muhammad Nasir juga terima kasih, Mbak Vika terima kasih, karena ini sifatnya perkenalan dan kebetulan juga Pak Wali Kota sudah ada, mungkin sedang di kantor di bawah. Sudah datang, ada di ruangan Pak Kepala Dinas barangkali di sana. Untuk sementara Ibu dan Bapak, kita sudahi dulu untuk pertemuan kita, namanya perkenalan untuk Mbak Vika, nanti panggungnya ada, beliau berikutnya. Jangan lupa Ibu dan Bapak, nanti kalau kemudian ada undangan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait bedah buku, wajib kiranya untuk dihadiri bersama-sama. Karena apa? Tidak mungkin jadi penulis kalau kita tidak pernah menghadiri bedah buku seorang penulis. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, Ibu Bapak, kemampuan seorang menulis itu akan sebanding dengan kemampuan membaca. Jadi kalau ibu dan bapak suka, senang menulis, harus juga senang membaca. Nah, kemampuan membaca akan berhenti kalau tidak bertabrakan, kalau tidak berkolaborasi dengan para penulis. Bedah buku contohnya. Kalau kita sudah ketemu Mbak Vika begini gayanya, Mas Golagong begini gayanya, kemudian yang sebelah sana pengamat politik misalnya, nanti kita akan terus termotivasi, ya. Jadi saya berharap pertemuan ini Mbak Vika tidak sekedar di sini, dan jangan lupa minggu depan bukunya sudah beredar di Gramedia, di toko-toko buku, tolong diborong untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul mensupport penulis-penulis dari kota Cilegon, termasuk dari Mbak Vika. Baik, karena nampaknya acara bedah buku untuk Cilegon di Persimpangan akan kita mulai, saya stop terlebih dahulu kegiatan ini karena kita akan berlanjut pada bedah buku berikutnya. Mbak Vika terima kasih, Mas Golagong terima kasih, Pak Nasir terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.